Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Rapsi, ruang aspirasi, apresiasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kali ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, yakni tentang perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Apa sih perbedaannya? Yuk mari kita simak. Yang pertama adalah perbedaannya adalah kalau hukum perdata fokusnya menitik beratkan ke perorangan, sedangkan hukum pidana itu ketentuannya berhubungan dengan negara dan kepentingan umum dan individu ya. Nah, contohnya seperti di sini adalah hukum pidana nih. Seperti kamu mencuri sesuatu, entah itu punya teman, entah itu punya sahabat, entah itu punya orang lain atau tetangga, entah itu punya siapa. Artinya di sini kamu mencuri sesuatu milik orang lain. Nah, kamu akan dikenakan pasal dengan pasal 362 KUH pidana. Dan apabila kamu tidak dikenakan hukuman ini, maka kemungkinan di kemudian hari kamu akan mengulanginya lagi, seperti besok atau kapan-kapan ya, kamu akan mengulanginya lagi. Nah, ini adalah termasuk perbuatan yang sangat merugikan banyak orang, artinya sangat merugikan orang lain yang pada umumnya. Nah, berbeda lagi dengan halnya hukum perdata. Contohnya seperti ada dua orang, yakni ada perempuan dan laki-laki yang mereka mempunyai ikatan cinta dan mereka melanjutkan hubungan mereka dalam jenjang yang lebih serius, artian pernikahan. Namun seiringnya berjalan waktu, keluarga ini sudah tidak harmonis lagi, terdapat banyak kecekcokan dan mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, bercerai di sini adalah contoh hukum perdata, artinya mereka tidak akan merugikan orang lain karena mereka hanya merugikan mereka berdua saja. Orang lain tidak akan terseret dalam hubungan ini, entah itu tetangga, entah itu sahabat, entah itu orang lain, pokoknya ya mereka tidak akan dirugikan dalam hal ini. Nah, inilah perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata dari segi ketentuan dan pengertiannya ya. Kalau dia hukum pidana tadi, dia menitik beratkan kepada hukum publik atau umum. Kalau dia hukum perdata, dia akan menitik fokuskan kepada perorangan atau pribadi. Lanjut ke perbedaan yang kedua, yakni dari segi hukum dan pelaksanaannya. Contoh di hukum pidana ada dua pelaksanaan, ada kita kenal sebagai delik umum dan delik aduan. Kalau delik umum, kamu tidak harus melapor atau membuat laporan terlebih dahulu supaya proses dan pelaksanaannya diproses. Contoh seperti pembunuhan nih antara si A dan si B. Si A si pembunuh dan B ada yang terbunuh. Nah, keluarga B ini tidak harus melapor karena siapapun dan siapa saja yang melihat kejadian tersebut bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Artinya di sini ke polisi ya. Dan tidak hanya menunggu keluarga si B saja yang melapor, artinya semua orang itu bisa melapor. Nah, kalau dari delik aduan, contohnya si A membuat keributan nih, dia membuat berita palsu tentang si B, artinya menjelek-jelekan si B dan mencemarkan nama baiknya. Nah, dalam hal ini si B tentunya tidak terima dong. Dia merasa dirugikan dan sangat terganggu. Kemudian dia memutuskan untuk melaporkan si A ke pihak yang berwenang atau ke polisi. Nah, dalam hal ini si B ini yang pihak yang sangat dirugikan. Kalau jika dia tidak melaporkan, tentunya tidak apa-apa, proses dan pelaksanaan hukumnya tidak akan diproses kalau tidak mendapat aduan dari si B terdahulu. Karena orang lain ini kan tidak ada sangkut pautnya dan si B hanya yang dirugikan. Nah, sampai sini paham ya mengenai pelaksanaan dan hukumnya. Kalau dia hukum perdata, berbeda lagi, akan ada proses hukum jika ada melaporkan dan merasa dirugikan saja ya. Contohnya di sini mengenai hutang piutang antara si A dan si B. Nah, si A ini meminjam uang kepada si B dengan tempo waktu yang telah mereka sepakati. Namun di tengah perjalanan sudah sampai tempo, kemudian si A ini tidak bisa melunasi hutangnya kepada si B. Otomatis si B sangat dirugikan dan dia akan melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, dalam hal ini orang lain tidak bisa melapor karena dalam hal ini hanya si B yang dirugikan, tidak orang lain ya. Ingat ya, itu perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam proses
dan pelaksanaannya. Lanjut ke perbedaan ketiga, yakni dari putusan hakim. Kalau perdata, putusan hakim tidak menjatuhkan hukuman sanksi pidana atau penjara, tapi mengabulkan gugatan atau penggugat. Nah, contohnya hutang piutang tadi antara si A dan si B, karena sudah sampai pada temponya, si A belum bisa melunasi hutangnya kepada si B ya. Nah, dari permintaan kemudian si B tadi mengajukan gugatan kepada si A. Dari permintaannya tersebut, isi gugatannya berisi bunga, denda, uang tambahan atau dan lain-lain. Nah, setelah hakim menimbang dan menjatuhkan memutuskan putusan, gugatannya ini bisa dibebankan kepada si A atau si penerima hutang. Nah, kalau di hukum pidana itu pasti hukumannya berbentuk sanksi, yang diantaranya sudah kita tahu ada pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Nah, itu ya perbedaan hukuman antara hukum perdata dan hukum pidana. Kita lihat tadi, kalau di hukum perdata mengenai hutang piutang, dia tidak akan dihukum pidana atau pidana mati. Kalau dia di hukum pidana, dia pasti putusan hakimnya akan mengarah ke tiga tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, lanjut ke perbedaan yang keempat, yakni di perbedaan hukum pidana dan hukum perdata dari segi pembuatnya. Kalau dari segi hukum perdata sudah kita jelas tadi, antara si A dan si B yang melakukan hutang piutang. Nah, dalam hal ini contohnya seperti perjanjian antara kamu dan seorang temanmu. Kamu akan meminjam uang dengan temanmu dengan jaminan handphonemu. Maka dalam hal ini kita sebut sebagai gadai ya. Nah, dalam gadai ini kamu berdua bebas menentukan apa-apa ketentuan yang ada dalam perjanjian kamu atau klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian antara kalian berdua yang kalian kesepakati. Yakni di sini hukum perdata sesuai dengan perorangan ya. Seperti kamu dengan orang temanmu, seperti istri dengan suami, seperti kamu dengan rekan-rekan bisnismu. Nah, kalau di hukum pidana tentunya beda lagi. Kalau di hukum pidana, ketentuan-ketentuannya ini sudah dibentuk oleh negara. Artinya di sini kita sudah belajar di minggu lalu bahwa hukum itu dibuat oleh negara dan rakyatnya. Nah, dalam hal ini sudah ada ketentuannya, sudah ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut, maka berlaku juga pasal-pasal yang sesuai dengan pelanggarannya tersebut atau tindak pidananya tersebut. Nah, sampai sini paham ya, semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kita doakan semoga hukum yang ada di negara kita, hukum negara Indonesia itu bisa berlaku seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa mengenal kasta, tanpa mengenal siapapun itu, dan bisa mengendalikan perilaku manusia dan menciptakan keadilan yang seadil-adilnya. Demikian penjelasan sedikit dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.